warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ilo Elsa Rianti. Saya Rizky Aulia Putri. Saya Siskan Raini. Saya Hikmatul Hikmah. Di sini kami akan mengangkat permasalahan mengenai perkembangan rumah limas dari zaman ke zaman yang berkaitan dengan ilmu sosial sejarah. Berikut cuplikan video wawancara dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilo dari Fakultas FKIP. Nah, di sini maaf, nama Bapak siapa Nama sebelumnya? saya aslinya Kaptas Haji Abdul Aziz Hamid, dipanggil Pak Haji Aziz. Saya umur 71 tahun sekarang. 71. Alhamdulillah. Masih sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ketemu. Iya. Apa di sini kami akan ada tugas proyek buat UAS, buat pemenuhan tugas UAS. Jadi di sini kami mau nanya sejarah perkembangan rumah limas dari zaman ke zaman. Nah, pertanyaan pertama, gimana awal mula berdirinya rumah limas ini Pak di Sumatera Selatan dan pendirinya siapa? Kalau rumah ini sendiri, pendirinya saya. Rumah limas asli itu banyak waktu zaman dulu itu banyak di pinggir Sungai Musi. Aslinya. Nah, belakangan saya juga alhamdulillah dititip sama Allah bangun di kota. Di rumah ini sendiri saya tidak pernah tidur semalam pun. Oh, kenapa Pak? Saya nggak ngerti juga. Tapi ada yang ngatur di atas mungkin. Nah, tadinya rumah ini bukan untuk objek wisata kayak ini awalnya itu. Ini kita bikin untuk kumpul-kumpul adik-beradik. Saya kan 11 beradik, saya paling tua. Tidak ada orang lain masuk pokoknya aja. Nah, belakangan waktu SEA Games kemarin itu ya 6-7 tahun yang lalu. Nah, saya terpikir sama istri saya. Dia bilang, ini siapa merawatnya nanti kalau kita nggak ada lagi. Anaknya cuma 3, 2 di Jakarta, 1 di sini. Nah, jadi timbullah kemudian kita dulu sering jalan ke luar, baik di Indonesia maupun luar negeri, ada ide ibu bikin baju adat. Nah, bikin itu pun tidak menutupi kos perawatan ini. Saya bangun gedung di belakang, di gedung pernikahan untuk kapasitas 1.000 orang. Alhamdulillah. Berarti tempat ini kalau bisa disewakan ya Pak? Apa? Belakangan kalau kita untuk biaya perawatan kita sewakan. Misi pertama tidak ada ke situ. Jadi alhamdulillah ada bagus juga disewakan. Mas Ari bisa lihat-lihat, oh ini rumah Palembang itu. Kan sudah langka sekarang. Jadi banyak turunan-turunan Palembang itu nggak mau ngerawat rumah ini. Banyak dikasih, kita punya keluarga misalnya rumah besar apa di daerah Seberang Hulu, di mana dikasih nggak mau anaknya, biaya tinggi. Hanya ada yang nakal dijual pintunya, aja kosong jadi gudang. Jadi terawat ini alhamdulillah. Masih ada kan? Alhamdulillah. Unik lagi saya pikir ini agak kuning semua. Kalau Palembang asli di depannya kita sampai dalam kita kuning semua. Kita bikin desain. Saya rasa cinta. Saya pribadi bangun ini tidak ada kongsi sama siapa. Uang pribadi semua ini. Ini saya bangun tuh lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Jadi mulai tahun 90-an, saya 91. Buyo-buyo itu handmade semua. Kita lukis handmade. Jadi bukan sabon, lukisannya handmade ini. Tahu handmade? Termasuk kursi ini, giwang ini pun kita ngambil dari Bangka bahan bakunya ini. Kita tanam. Jadi kayak banyak di Bangkok. Kita bikin buru-buru. Kami ingin bertanya, apa yang membedakan rumah limas dengan rumah tradisional lainnya di Indonesia ini, Pak? Oh banyak beda. Memang ada kaca kita tuh pas kalau rumah limas itu kenapa dikatakan limas mungkin judulnya itu ya. Iya Pak. Memang hubungannya itu miring. Itu dia dari genteng itu kan agak puncak begitu. Nah itu dikatakan limas. Rumah limas ini yang ada tuh kalau di Jawa itu di Kudus. Sama kayak ini. Mirip-mirip, cuma lain tampuknya aja. Kita ini kayak macam tanduk sapi itu ya. Dia kan kayak macam gawe wayang. Dia punya itu. Bedanya beda. Tapi makanya kita perhatiin memang turunan Palembang itu antara Jawa sama Cina. Makanya dominan rupanya kayak kuning sama merah aja, kayak kelenteng. Iya. Nah dulu
Ini cerita nenek moyang kita. Yang banyak ngukir itu dengan orang Cina dulu tuh. Maka saya lihat ini motif-motif ini, motifnya motif Palembang, tapi dulu saya lama main di Bangkok, di mana tuh di Thailand itu. Nah, itu dia punya peradohnya itu, ada yang kuning itu saya ngambil ilmu dari sana sehingga awet. Itu nggak perlu di tanpa dirawat, cukup mengkilat terus dia. Itu bisa dicuci. Dia punya emasnya beda. Nah, saya sampai ke sana penelitian ke Bangkok. Karena kan banyak yang kayak penyembahan kelenteng gitu. Iya. Nah, itu di sana di Bangkok. Yang mirip kalau dilihat dari kelenteng itu atasnya juga mirip ya Pak, agak cekung ke bawah gitu. Iya, dia memang kayak Limas tuh kayak cucep itu, Limas itu. Nah, ukuran rumah Limas Pandan ini tidak sama. Jadi mungkin antara 11 sampai 40 belakang. Jadi ada tingkat-tingkat kan dia. Tidak ada arti. Arti mempunyai arti ya. Iya, jadi dulu ada arti, ada bukan apa yang dikatakan kasta ya boleh, enggak juga boleh. Itu ada sini ada tingkatan. Kalau Palembang ada Raden, ada Kemas, ada Ki Agus, ada Basagus. Nah, Kemas Raden itu pada umumnya dulu sebelum Belanda itu banyak di pemerintahan kerjanya. Itu Raden. Kalau Kemas kayak kita ini banyak saudagar. Saudagar itu pengusaha, bisnis ya. Ada yang Mas Agus kayak itu banyak jadi ulama dulu, kayak dulu. Sekarang sudah campur. Nggak ada lagi mestakan, dulu masih ada. Jadi kalau zaman-zaman itu kalau ada pesta, itu kalau di depan yang tinggi-tinggi itu Raden semua. Jadi pasangannya Raden Ayu, ceweknya itu. Kalau Kemas, Nimas pasangannya. Kalau Ki Agus, Mas Agus, itu Mas Ayu dulu. Sekarang sudah kawin, sudah bebas. Saya pun, mantu saya ada orang Batak, ada orang Makassar, ya namanya budak sekolah. Ya, kalau menurut adat mestinya balik lagi ke kasta, tapi nggak bisa kita pegang dunia maya. Kamu juga nggak tahu lagi siapa nanti. Mungkin nggak mungkin sekampung kan? Ya maunya begitu, tapi nggak mungkin kan? Kita gaul kan? Tarikan rumah Limas ini biar tetap eksis di era modern sekarang. Iya, makanya pertama saya bikin turunan saya mencintai dulu. Banyak orang tidak mencintai, akhirnya nggak bisa merawat. Nah, jadi nanti yang kedua mungkin saya kasih catatan dengan penuh rasa generasi. Ini kan generasi pertama ini saya bangun ini, bukan mindakan, saya bangun dari nol. Nah, mungkin saya bisa pesan dengan apa, kamu tolong dirawat ini, jangan dijual, insya Allah ya, untuk kepentingan orang banyak juga. Cuma keturunan tempat kamu kumpul nantinya, mungkin cucu-cucu dari sekolah ini, negara ini, kita nggak tahu. Ya, tempat ada wadah di tempat dia kumpul. Nah, ini kita bikin ini, tentunya untuk keluarga kita. Saya himbau juga pada masyarakat supaya dia mencintai juga, macam masuk adik. Ini coba untung ada di sini, atau di mana coba? Habis sudah, tempat lain mana ada lagi. Walaupun lihat nggak sebawah ini kan, unik dan sayang. Nanti adik juga kalau cintain, senang. Nah, dia malah negara-negara luar yang banyak menyenang rumah-rumah kayak gini, ya. Kalau anak muda nih, ya, ya, ya betul. Kalau nggak dapat tugas nggak kesini. Begitu masuk, waduh, lewat begini unik juga ya. Nggak nyangka ya. Iya, unik kan, itu unik gitu ya. Ini pakai handmade tangan semua ini. Jadi bukan di sablon, ini tapi apa itu? Itu nggak gampang. Kalau kita suruh bikin lagi, saya nggak sanggup. Ini tukang juga nggak ada lagi. Akhirnya yang terakhir Pak, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa memanfaatkan Rumah Limas sebagai sarana edukasi sejarah dan budaya? Bagaimana tadi untuk memanfaatkan Rumah Limas sebagai sarana edukasi sejarah dan budaya. Ya, jadi kalau untuk memanfaatkan, kalau saya sih welcome aja. Lagi macam rumah adat ini kan misi saya utama ya, memang itu bisa membantu orang banyak. Itu bukan semata-mata komersil di sini. Indikasinya itu, jadi jangan dianggap orang tidak komersil, tidak. Jadi yang uang 10.000 itu untuk perawatan kecil ada arti bagi di sini. Ya, jadi saya harap juga pada anak-anak supaya rasa mencintain gitu nah. Jadi mudah-mudahan siapa tahu kamu nanti bisa bikin lagi yang sama dengan saya. Amin.
Benar kan? Makasih ya Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak. Mengganggu. Makasih Pak. Mengganggu, Pak. Perkembangan rumah limas dari zaman ke zaman, satu era tradisional yaitu pada zaman kerajaan dan kolonial awal. Pada masa ini rumah limas dijadikan sebagai status sosial, simbol status sosial yang biasanya dimiliki oleh kaum bangsawan, saudagar kaya dan pemimpin adat yang dibangun dengan bahan alami seperti dari kayu ulin dan tembesu yang tahan lama. Rumah limas menonjolkan atau memiliki desain filosofi masyarakat Palembang seperti pembagian ruangan berdasarkan strata sosial dan adat. Pada zaman ini, rumah limas memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai tempat tinggal keluarga besar dan tempat berlangsungnya acara adat seperti pernikahan dan musyawarah. Ornamen dihiasi dengan ukiran motif tradisional seperti dari flora, fauna, dan simbol keagamaan yang menunjukkan kehalusan seni budaya Palembang. Yang kedua, masa kolonial yaitu pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kehadiran kolonial Belanda mulai membawa pengaruh terhadap arsitektur. Meskipun rumah limas tetap mempertahankan identitas lokalnya, tetapi lama-kelamaan mulai ada pengenalan material seperti kaca dan genteng impor, menggantikan bahan tradisional seperti ijuk. Selain itu, rumah limas mengalami perubahan fungsi yang dimana fungsinya merubah menjadi tempat yang digunakan untuk kegiatan komersial seperti rumah dagang oleh pedagang lokalnya. Yang ketiga, masa kemerdekaan, yaitu pada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, urbanisasi dan perkembangan ekonomi menyebabkan perubahan fungsi dan kepemilikan rumah limas. Dan beberapa arsitektur elemen tradisional rumah limas dimulai digantikan dengan desain modern untuk menghemat biaya dan permudah konstruksi. Serta banyak rumah limas tradisional mulai ditingkatkan karena biaya perawatan yang sangat. Yang terakhir, era modern, yakni pada akhir abad ke-20 hingga sekarang. Pada masa ini, rumah limas asli semakin jarang ditemukan, terutama di daerah perkotaan. Sebagian besar lahan berubah menjadi kawasan pemukiman modern atau komersial. Elemen arsitektur rumah limas mulai diadaptasi ke dalam desain rumah modern seperti penggunaan atap bertingkat tanpa mempertahankan seluruh strukturnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kota untuk tetap melestarikan rumah limas ini. Di antaranya yaitu dengan cara pemerintah dan komunitas budaya mulai mengidentifikasikan rumah limas sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan rumah limas dijadikan ikon budaya dalam pariwisata seperti museum dan festival budaya. Pada masa ini atau zaman sekarang, rumah limas dijadikan sebagai museum, restoran, atau gedung acara. Solusi terkait masalah ini yaitu 1. Restorasi dan pemeliharaan ulang. 2. Renovasi dan penataan ulang. 3. Berkolaborasi dengan komunitas swasta untuk ikut serta melestarikan rumah limas. Dan yang terakhir, promosi dan edukasi budaya. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memperkenalkan kembali rumah limas kepada generasi sekarang karena untuk saat ini rumah limas sudah jarang ditemukan atau sudah jarang ada. Selain itu, tujuannya yaitu untuk melestarikan kembali warisan budaya tradisional sebagai penguatan identitas lokal Indonesia. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal, sejarah hanya mengatakan sampai jumpa. Sekian video dari kelompok kami, kelompok 5 terkait perkembangan rumah limas dari zaman ke zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.